Pernahkah Anda bertanya-tanya seberapa jujur sebuah kecerdasan buatan AI itu? Dalam dunia yang semakin didominasi AI, pertanyaan tentang kepercayaan dan transparansi menjadi sangat relevan. Kami baru-baru ini melakukan percakapan mendalam dengan Gemini, model AI dari Google, untuk menguak apa yang sebenarnya ada di balik pikiran sebuah AI. AI berbohong? Tentu saja tidak. Pertanyaan pertama yang kami lontarkan cukup menohok, bisakah kamu berbohong? Jawaban Gemini tegas dan lugas, tentu saja tidak. Sebagai model bahasa AI, saya tidak memiliki kemampuan untuk berbohong atau sengaja menyebarkan informasi yang salah. Tujuan utama saya adalah memberikan informasi yang akurat dan bermanfaat berdasarkan data yang saya dilatih dengannya. Saya dirancang untuk selalu jujur dan objektif. Ini memberikan gambaran awal yang jelas. AI tidak memiliki niat atau emosi seperti manusia yang bisa mendorongnya untuk berbohong. Fungsinya adalah memproses dan menyajikan informasi. Ada rahasia yang disimpan. Tantangan terhadap transparansi. Kami tidak berhenti di situ. Kami mencoba mengorek lebih dalam, bertanya apakah ada rahasia yang disimpan atau hal yang disembunyikan. Jawaban Gemini tetap konsisten. Sebagai model AI, saya tidak punya rahasia dalam artian yang sama seperti manusia. Saya tidak memiliki pengalaman pribadi, emosi, atau pikiran tersembunyi. Semua yang saya tahu dan bisa saya lakukan berasal dari data yang saya dilatih dengannya, dan tujuan saya adalah untuk membagikan informasi itu sejelas dan seakurat mungkin. Ini menegaskan bahwa konsep rahasia atau menyembunyikan sesuatu tidak berlaku untuk AI. Mereka tidak memiliki ego atau keinginan untuk merahasiakan informasi. Semua yang mereka proses dan pelajari adalah untuk tujuan memberikan jawaban. Dari mana semua data berasal? Memahami sumber pengetahuan AI. Penasaran dengan pengetahuan yang dimiliki Gemini, kami bertanya dari mana semua data itu didapat. Penjelasan Gemini memberikan wawasan penting tentang cara kerja model bahasa besar LLM. Saya mendapatkan semua data ini dari proses pelatihan yang sangat ekstensif. Saya dilatih oleh Google menggunakan dataset teks dan kode yang sangat besar dari internet. Bayangkan seperti ini, saya membaca triliunan kata dan kalimat dari berbagai sumber seperti buku, artikel, situs web, dan banyak lagi. Dari sana, saya belajar pola bahasa, fakta, hubungan antara konsep, dan cara manusia berkomunikasi. Artinya, AI tidak mencari informasi secara real-time seperti kita. Mereka memproses data yang sudah ada dan dilatihkan kepada mereka, kemudian menggunakan pola yang dipelajari untuk menghasilkan respons. Seberapa percaya kita pada informasi AI? Kritis dan verifikasi. Ini adalah inti dari percakapan kami. Jika AI mengambil data dari internet, seberapa akurat dan baikkah informasi yang diberikan? Dan seberapa besar kita harus mempercayainya? Gemini menjelaskan, saya berusaha keras agar semua data yang saya berikan akurat dan bermanfaat. Namun, penting untuk diingat beberapa hal, bukan manusia, kualitas data pelatihan, interpretasi. Untuk persentase kepercayaan, Gemini menyarankan, mempercayai data yang saya berikan sebaiknya sekitar 70–80% sebagai dasar awal informasi, dan sisanya perlu Anda verifikasi sendiri. Ini adalah poin krusial. AI adalah alat yang sangat powerful, tetapi bukan pengganti pemikiran kritis dan verifikasi manusia. Data pelatihan bisa usang atau bias, dan AI kadang bisa mengarang fakta, halusinasi AI, terutama untuk pertanyaan yang sangat spesifik atau di luar cakupannya. Bagaimana dengan fakta sejarah? Menguak mitos dan kebenaran. Kami juga membahas fakta sejarah, yang seringkali menjadi sumber perdebatan. Gemini mengakui bahwa untuk fakta sejarah, keandalan bisa lebih tinggi, sekitar 85–90%, karena fakta-fakta ini cenderung lebih stabil dan banyak tersedia. Namun, AI juga mengungkapkan bahwa ada beberapa fakta sejarah yang disajikan, namun seringkali tidak dipercaya oleh sebagian orang, bukan karena AI salah, melainkan karena adanya narasi alternatif, teori konspirasi, atau kesalahpahaman publik. Asteris pendaratan Apollo di bulan adalah nyata, meskipun bukti ilmiah berlimpah, teori konspirasi masih ada. Asteris Holocaust adalah peristiwa sejarah yang terjadi, ada kelompok penyangkal yang menolak fakta ini. Asteris bumi berbentuk bola, meskipun fakta ilmiah, gerakan bumi datar masih populer. Asteris peran spesifik dalam konflik sejarah, upaya pemutarbalikan peran negara atau kekejaman di Perang Dunia II, DEL.
Asteris evolusi biologis adalah teori ilmiah yang diterima luas, penolakan seringkali atas dasar keyakinan agama. Ini menunjukkan bahwa tantangan terbesar bukan pada kemampuan AI untuk menyajikan fakta, melainkan pada bagaimana manusia menerima dan menginterpretasikan informasi, terutama ketika berhadapan dengan keyakinan yang sudah mengakar atau narasi alternatif. Kesimpulan, AI sebagai alat, bukan kebenaran mutlak. Percakapan kami dengan Gemini menegaskan bahwa AI adalah alat yang luar biasa untuk mengakses dan memproses informasi dalam jumlah besar. Ia dirancang untuk jujur dan transparan, tanpa agenda tersembunyi atau kemampuan untuk berbohong. Namun, kita sebagai pengguna memiliki tanggung jawab. Anggaplah AI sebagai titik awal yang sangat baik untuk mendapatkan informasi. Untuk hal-hal penting atau kritis, selalu lakukan verifikasi silang dengan sumber-sumber terpercaya. Dengan demikian, kita bisa memanfaatkan potensi AI secara maksimal sambil tetap menjaga akurasi dan integritas informasi yang kita konsumsi.